Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Zulfarik, NPM 2201170002 dari Prodi Teknologi Informasi Sesi A. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana meningkatkan level pengamanan basis data serta pemeliharaan. Bagaimana cara menjaga keamanan database? Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil, seperti yang ada di dunia nyata sekarang ini. Sampai saat ini, database sering menjadi pembicaraan karena sering terjadi pembobolan pada database agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti hilangnya kerahasiaan data, pencurian dan penipuan terhadap database, hilangnya integritas, dan hilangnya ketersediaan data. Maka kita harus melakukan database. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan maupun bukan. Selanjutnya, tujuan keamanan data. Ada 3 alasan kenapa keamanan data security itu penting. 1. Mencegah potensi kerugian material. 2. Mengurangi risiko penyalahgunaan data informasi. 3. Memperkecil peluang tindakan kriminal. Berikutnya, pengelompokan keamanan data. Kehilangan data diakibatkan karena 1. Human error. Yang dimaksud dengan human error yaitu kesalahan manusia. Misalnya, seseorang membeli akses ke orang untuk mengakses data itu adalah human error. 2. Software failure. Yang dimaksud dengan software failure yaitu kegagalan perangkat lunak terjadi ketika suatu software berjalan dengan tidak sesuai tugasnya dan terjadilah error dan memunculkan risiko kehilangan data. 3. Hardware failure yaitu sama saja dengan software failure. 4. Pencurian dan penyalahgunaan data. Ini terjadi apabila ada breaker merekas suatu data dan mengambil data kita. 5. Hilangnya privasi atau data personal. Hilangnya privasi ini berdampak kehilangan data dan sangat berisiko. Misalnya, data kita dapat dipakai untuk pinjaman online dan sebagainya. Selanjutnya, pencurian dan penyalahgunaan data. Yang dimaksud dengan pencurian dan penyalahgunaan data ini, contohnya keadaan ini dilakukan oleh orang, di mana seseorang ingin melakukan pencurian data atau memanipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar terhindar dari akses orang yang tidak memiliki kewenangan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan atau organisasi. Berikutnya, kategori keamanan basis data. Yang pertama, keamanan server. Keamanan server itu adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri pada dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Yang kedua, Trusted IP Access. Setiap server dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya sendiri. Kita tidak mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita, sebagaimana kita mengizinkan orang lain memasuki rumah kita tanpa izin. Yang ketiga, koneksi database. Yang dimana koneksi database itu jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database, nah pastikan semua masukan inputan itu benar supaya terjamin dan aman. Yang keempat, kontrol akses tabel. Yang dimana salah satu bentuk keamanan database-nya yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya, pengukuran kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator pengembangan database.
Nah, yang paling akhir yaitu tips agar aman dari pencurian data di medsos. 1. Jangan terima setiap permintaan pertemanan di media sosial. 2. Jangan klik tautan mencurigakan. 3. Jangan gunakan password tanggal lahir atau password yang terlalu mudah. 4. Selalu memperhatikan keamanan situs. 5. Aktifkan autentikasi 2 langkah.